Hari ini adalah hari pertamaku masuk ke sekolah baruku. Ayahku yang dipindah tugaskan membuat aku harus ikut pindah dari sekolah lamaku. Aku hanya punya ayah. Ibuku meninggal dunia saat melahirkanku. Sebenarnya aku benci melakukan ini karena harus menyesuaikan dengan lingkungan yang baru dan teman-teman baru. Bel masuk berbunyi dan aku berdiri di depan kelas didampingi guruku untuk memperkenalkan diri. Selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Mulan. Saya murid baru di sini. Salam kenal semuanya. Kemudian guruku memintaku untuk duduk. Namun hanya ada satu kursi kosong yang ada di kelas itu. Dan itu tepat di samping cowok tampan yang sedang melamun cuek. Dan aku pun segera duduk lalu menyapanya. Hai, salam kenal, kataku. Dia hanya diam, tidak membalasku. Setelah bel istirahat berbunyi, semua murid pun keluar kelas. Aku melihatnya yang menundukkan kepalanya ke meja, lalu bertanya, kenapa tidak istirahat keluar? Dia menjawab, aku ngantuk, kenapa kamu tidak keluar? Aku belum tahu letak kantin di mana, kataku. Maaf ya, tadi aku cuekin kamu, namaku Rian, jawabnya. Oh Rian, salam kenal, kataku. Jadi cowok super cuek ini namanya Rian. Aku memandanginya yang sedang tertidur. Dia tampan, bersih, dan sepertinya dia bukan orang biasa. Kenapa memandangku? Naksir ya, kata Rian. Maaf, aku kira kamu sudah tidur, kataku. Rian, jangan naksir ya sama aku udah punya pacar. Siapa yang naksir? Aku juga udah punya pacar kok, kataku. Nyatanya aku sudah putus dari setahun yang lalu, sampai akhirnya waktu pulang sekolah tiba. Aku berjalan kaki pulang karena rumahku tidak terlalu jauh dari sekolah. Dan tiba-tiba ada cowok yang menghampiriku. Dia terlihat keren dengan motornya, dan ketika dia membuka helmnya, ternyata itu Rian. Rian, ayo naik, ku antar pulang. Rumah kita searah. Enggak, nanti pacarmu marah, aku jalan sendiri aja. Lagian gak jauh kok, kataku. Rian, gue ini niatnya baik loh, gak macem-macem. Lagian pacarku di luar negeri, nggak di sini. Cepet naik. Dan dengan terpaksa, aku pun ikut dengannya. Beberapa saat kemudian, ada kucing yang hendak menyeberang. Lantas Rian pun mengerem motornya. Sontak aku memeluknya erat, karena takut terjatuh. Rian, erat banget, gue nggak bisa nafas ini. Aku kaget tahu, bukan sengaja pengen peluk kamu, kataku. Di rumah, aku malah kepikiran Rian terus. Teringat kejadian di motor tadi. Jujur saja, hatiku berdegup kencang saat memeluknya, dan terasa nyaman berada di dekatnya. Dalam hatiku berkata, masa iya sih aku jatuh cinta sama dia? Kan kami baru kenal sehari. Apa mungkin efek aku jomblo terlalu lama? Entahlah. Dan aku coba mengalihkan perhatianku agar tidak terus memikirkan Rian. Semakin lama di sekolah, kami semakin dekat. Rian yang memang berwawasan luas selalu membantuku mengerjakan tugas sekolah. Semakin hari perasaan cinta itu semakin tumbuh. Aku bingung harus bagaimana, karena aku tahu Rian sudah memiliki pacar. Tidak mungkin aku merebutnya, karena aku semakin susah untuk menahan perasaanku. Akhirnya aku putuskan untuk menjauhi Rian. Tapi Rian tetap saja mendekatiku. Dia tidak menyerah, dia selalu ada untukku. Bahkan ketika aku marah dan memintanya untuk pergi, dia tetap bertahan, dan seketika dia memelukku erat. Dalam pelukannya dia berkata, jangan menjauh dariku, aku mohon. Aku mencintaimu, Wulan. Seketika tangisku pecah, dan aku hanyut dalam pelukannya. Kemudian aku berkata, aku tak ingin jadi orang ketiga. Jujur, aku juga mencintaimu, tapi aku tak ingin menghancurkan kebahagiaan orang lain. Lalu dia tertawa kecil. Sebenarnya aku tidak punya pacar. Aku hanya iseng berkata seperti itu waktu itu. Dan tangisku pun semakin menjadi. Rian, mulai sekarang, kamu menjadi milikku, dan aku menjadi milikmu selamanya. Lalu dia mencium keningku, dan kami pun resmi menjadi kekasih. Hari-hari di sekolah pun penuh dengan kebahagiaan, karena Rian yang selalu ada di sisiku, menjagaku, dan selalu memperhatikanku. Aku bahagia bersamanya. Sampai akhirnya tiba waktu kelulusan, Rian lulus dengan nilai terbaik di sekolah.
Aku bangga menjadi kekasihnya. Kami pun merayakan hari kelulusan kami, dan setelah lulus, kami memiliki rencana masing-masing. Rian memutuskan untuk bekerja di perusahaan ayahnya, menggantikan posisi ayahnya, dan aku memutuskan untuk lanjut kuliah. Meski awalnya Rian sangat menentang keputusanku, namun akhirnya dia bisa menerimanya. Aku yang kuliah jauh ke luar negeri membuat kami jadi susah untuk bertemu, dan Rian sangat takut apabila jauh tidak ada yang menjagaku dan takut jika nanti aku berpaling. Aku berusaha meyakinkannya bahwa hatiku miliknya dan berjanji apabila selesai kuliah kami akan melanjutkan ke jenjang yang lebih serius. Hari ini aku berangkat ke luar negeri. Rian memelukku erat seakan tak mau melepasku. Sayang, aku nanti bisa ketinggalan pesawat. Aku janji kok bakal jaga diri baik-baik, kataku. Rian, kamu jangan nakal di sana yang, ingat aku di sini. Iya sayang, aku berangkat ya, baik-baik di sini yang, kataku. Lalu dengan berat hati dia melepasku dan aku melangkah pergi. 3 tahun berlalu, aku telah menyelesaikan kuliahku dan kembali ke kotaku. Rian menjemputku di bandara. Dari kejauhan, ku fokus memandang pria tampan yang memakai setelan jas rapi dan sangat mempesona. Ya, dia Rian kekasih yang sangat kurindukan. Aku lari menghampirinya, lalu dia memelukku erat dan mencium keningku. Lalu dia mengantarku pulang. Sampai di rumah, ayah sangat senang melihatku dan memelukku. Selesai membawa barangku ke kamar, kemudian Rian menidurkan kepalanya di pahaku. Aku mengelus rambutnya. Rian berkata, kamu gak tahu betapa berat aku menahan rindu selama ini, dan kamu harus menepati janji. Ya sayang, aku sudah berjanji, dan akan menepatinya, kataku. Sebulan kemudian, Rian melamarku. Aku menerimanya, dan kami memutuskan untuk melangsungkan pernikahan di bulan berikutnya. Banyak persiapan telah kami lakukan, mulai dari membeli gaun, undangan, dan lainnya. Aku sungguh tidak sabar menantikan hari bahagia itu. Setiap hari, sepulang kerja, Rian mampir ke rumah untuk membawakanku hadiah pernikahan. Banyak sekali Rian, tidak perlu seperti ini setiap hari, kataku. Rian menjawab, aku mencintaimu, ini tidak ada apa-apanya dibanding besarnya rasa cintaku padamu. Aku sangat senang mendengarnya, dan kami pun menghabiskan waktu bersama dan makan bersama ayah. Aku meminta izin kepada Rian untuk melakukan wisata para layang ke sebuah daerah bersama temanku besok. Rian sempat melarangnya, namun akhirnya dia mengizinkan. Keesokan harinya, aku berangkat bersama temanku ke tempat wisata para layang. Tempatnya sangat indah, walaupun perjalanannya sangat jauh, tapi ini sepadan. Aku segera mencoba bermain para layang sendiri. Setelah beberapa saat kemudian, aku telah pergi jauh, dan hal tak terduga pun terjadi. Ada badai mendekatiku, dan seketika aku pun terpanting ke sana kemari terbawa angin. Kepalaku pun terbentur benda yang terbawa di dalam badai tersebut. Seketika penglihatanku gelap, dan aku tak sadarkan diri. Ketika aku tersadar, aku sudah terdampar di sebuah pantai dengan tubuh luka dan masih ada darah di kepalaku. Aku sangat kebingungan dan tak ingat segalanya. Aku lupa siapa namaku, aku lupa siapa diriku. Dan dengan kondisiku yang sangat lemah, aku sangat takut. Aku tidak tahu ini di mana. Kemudian aku berlari sambil menangis. Aku berlari tanpa henti sampai ke jalan besar. Karena kepanikanku, aku tidak menyadari ada mobil yang sedang melaju kencang. Aku pun nyaris tertabrak. Mobil itu spontan mengerem dan ada seorang pria di dalamnya lalu berkata, "Apa kau sudah gila? Kau mau mati?" Aku sontak menangis. Aku sangat ketakutan. Kondisiku yang sangat lemah membuatku kembali tak sadarkan diri. Lalu pria itu menggendongku ke dalam mobil dan membawaku pulang ke rumahnya. Lanjut ke part 2 ya. Jangan lupa subscribe.